Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat kepada para peserta didik baru yang sudah masuk, sudah bergabung dengan keluarga besar SMA 2 Krakatau Steel Cilegon, ya. Dan selanjutnya Bapak ucapkan salam sehat selalu ya di tengah masa pandemi ini yang sudah hampir 2 tahun. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah bisa bergabung di acara MPLS online ini atau daring ini. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi program Adiwiyata ya. Perkenalkan, nama saya Pak Agus, sehari-hari mengajar geografi di SMA 2. Nah, tentunya program Adiwiyata ini bukan hal yang baru buat kalian, apalagi kalian yang sekolah SMP-nya sudah melaksanakan program Adiwiyata. Saya kira hampir seluruh sekolah-sekolah di Indonesia ini sekarang ini sudah melaksanakan program ini. Karena program ini sudah sangat lumayan lama sehingga saya kira mungkin sekarang sudah hampir semua melaksanakan program Adiwiyata. Nah, untuk mengingat kembali apa itu program Adiwiyata, ya bagaimana pelaksanaannya, Bapak akan menyampaikan supaya kalian tidak lupa lagi ya, atau bisa mengimplementasikan program ini di SMA 2KS, karena SMA 2KS ini merupakan sekolah adiwiyata nasional ya, karena sudah merintis dari mulai pertama kali ada program adiwiyata yang yang dikeluarkan atau diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, bagaimana program Adiwiyata ini bisa ada? Tentunya mungkin ini merupakan kelanjutan ya daripada program Adipura yang sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu program peduli lingkungan ataupun tata wilayah, tata kota yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, memberikan penghargaan kepada kota-kota ataupun daerah-daerah yang mampu mengelola lingkungan hidup dengan baik di wilayahnya. Gitu ya. Nah, untuk Adiwiyata ini untuk tingkat sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA. Nah, kata Adiwiyata sendiri itu berasal dari kata Adi dan Wiyata yang merupakan bahasa Sanskerta. Adi itu berarti besar, agung, baik, ideal atau sempurna, ya. Dan Wiyata adalah merupakan tempat artinya ya. Jadi kalau digabungkan atau diistilahkan, Adiwiyata artinya tempat yang besar, agung, baik, dan indah, di mana tempat tersebut digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Ya, itu asal kata dari Adiwiyata. Nah, sekarang sekolah Adiwiyata itu yang seperti apa sih? Nah, sekolah Adiwiyata itu yang sekolah yang peduli lingkungan, ya, peduli lingkungan. Tidak hanya lingkungan di dalam sekolah saja, tapi juga di luar sekolah. Di luar sekolah itu bisa lingkungan sekolah ataupun di tempat-tempat lain, ya, yang mana sekolah bisa memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan hidup. Seperti halnya misalnya SMA 2 KS. Tidak hanya melaksanakan program lingkungan di sekolahnya, tapi juga
dulu pernah menanam pohon mangrove misalnya ya di apa namanya di daerah cagar alam atau di pantai-pantai yang sudah tidak ada mangrove-nya ataupun bakaunya. Itu juga merupakan salah satu ciri khas program Adiwiyata. Nah, dengan adanya program Adiwiyata diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang baik, yang hijau, yang sehat itu merupakan kondisi yang sangat menguntungkan ya buat kita semua. Artinya sekolah memberi contoh gitu ya, terhadap lingkungan sekitar. Kemudian apa tujuan Adiwiyata? Nah, ada dua, tujuan umum, ada tujuan khusus. Secara umum, sekolah Adiwiyata itu membentuk sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, mampu berpartisipasi, melaksanakan upaya pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Sementara tujuan khususnya yaitu mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi secara khusus ini mewujudkan warga itu siapa aja ya, dari mulai kepala sekolah, guru, staf tata usaha, karyawan ya, pedagang kantin, penjaga sekolah, petugas kebersihan, semuanya yang terlibat dalam sekolah tersebut harus bertanggung jawab ya. Jadi program Adiwiyata ini tidak bisa dilaksanakan hanya 1-2 orang saja warga sekolah, tapi harus menyeluruh. 1-2 orang aja tidak mau mengikuti atau tidak mendukung program Adiwiyata ini, maka tujuannya tidak akan tercapai ya, karena harus bersama-sama mempunyai visi misi yang sama. Kemudian prinsip dasar Adiwiyata itu yang pertama adalah edukatif, jadi sifatnya pendidikan ya. Mendidik. Program Adiwiyata untuk mengedepankan nilai-nilai pendidikan dan pembangunan karakter peserta didik agar mencintai lingkungan hidup, baik lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat. Jadi memberikan edukasi ya buat semua warga sekolah supaya kesehariannya itu berbudaya lingkungan, kesehariannya itu peduli terhadap lingkungan, melihat ada sampah berserakan itu tidak usah disuruh gitu ya, ada keran air bocor ataupun tidak ditutup, ada listrik nyala tidak dipakai, dimatikan, seperti itu. Tidak usah, oh itu bukan tanggung jawab saya, itu ada bagiannya, tidak seperti itu. Jadi siapapun warga sekolah yang menemukan hal-hal tersebut ya harus bertindak sebagai pribadi yang telah mempunyai edukasi lingkungan hidup. Yang kedua, partisipatif. Komunitas sekolah harus terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sesuai tanggung jawab dan peran masing-masing. Partisipatif ini juga merupakan sebuah sikap yang harus ditunjukkan kepada lingkungan sekitar sekolah dari komite, ya, komite itu adalah para orang tua murid sampai pemerintahan setempat, ya, baik itu RT, RW, ya, kelurahan, kecamatan, semuanya harus saling bahu membahu mendukung satu sama lain. Apa yang bisa diberikan atau diberi kontribusi apa yang bisa diberikan masing-masing perannya untuk mewujudkan ini semua. Misalnya dari dinas lingkungan hidup atau dari dinas pekerjaan umum mempunyai tempat sampah disumbangkan ke sekolah gitu ya, untuk
melengkapi tempat sampah dan lain sebagainya. Untuk pengelolaan sampah organik misalnya ya, menjadi kompos, mesinnya kita dapatkan dari dinas mana gitu. Nah itu seperti itu, saling terlibat dalam perencanaan sampai ke evaluasi. Kemudian yang ketiga, prinsip berkelanjutan. Jadi harus dilaksanakan secara terus-menerus. Tidak hanya setelah program Adiwiyata ini tercapai atau selesai juga programnya, ya tidak seperti itu. Jadi sekolah Adiwiyata yang sudah mengikuti program Adiwiyata ini harus berkelanjutan, ya. Tidak boleh berhenti, ya karena kepentingan lingkungan hidup ini adalah kepentingan bersama yang tetap harus kita pertahankan, ya. Kalau kita abaikan akan kita mendapatkan dampaknya, kan akan mendapatkan dampaknya, tentunya dampak negatif, ya. Nah dampak negatifnya itu apa ya? Misalnya wabah penyakit, banjir, ya, tanah lahan kritis, kemudian apa lagi, polusi udara, polusi tanah, ya banyak sekali yang akan kita dapatkan dampak akibat kita tidak peduli lingkungan hidup. Komponen untuk mencapai tujuan sekolah Adiwiyata ada 4. Yang pertama komponen yang yaitu adalah kebijakan berwawasan lingkungan. Nah jadi sekolah dalam hal ini kepala sekolah mungkin ya harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berwawasan lingkungan, ya. Contohnya dari visi misi dulu misalnya, ya. Visi misi itu harus mengandung kebijakan yang mendukung lingkungan hidup, gitu, ya. Itu dari visi misi itu. Kemudian misalnya ada surat apa namanya, peraturan di sekolah misalnya, tata tertib di penggunaan toilet, tata tertib penggunaan listrik di kelas, ya, tata tertib kebersihan masing-masing ruangan itu harus ada, sehingga kita mempunyai apa namanya, acuan, ya, apa nih peran dan tanggung jawab kita terhadap kelas kita sendiri misalnya gitu, ya. Itu ada tercantum dalam tata tertib kelas, misalnya menyapu setiap hari, mematikan kipas ketika meninggalkan kelas, mematikan lampu, gitu ya, memisahkan sampah organik, anorganik, begitu ya. Ya kira-kira kebijakan seperti itu. Nah tentunya kebijakan ini ada reward dan punishment, ada rewardnya apa misalnya, nah, nanti dilombakan setiap bulan misalnya, ya, lomba kebersihan kelas, maka yang kelas juara akan mendapatkan hadiah. Yang paling kotor, nah, tentunya akan mendapatkan punishment, ya, hukuman apa misalnya. Nah, itu tergantung nanti bagaimana kebijakan dari sekolah. Kemudian komponen yang kedua adalah pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. Nah hal ini lebih ke Bapak Ibu guru misal mungkin, ya, supaya menyisipkan konten lingkungan hidup terhadap mata pelajaran atau kompetensi dasar yang memungkinkan untuk memasukkan konten lingkungan terhadap pelajaran, gitu ya, terhadap kurikulumnya. Banyak sekali, tidak hanya pelajaran geografi, bahkan setiap pelajaran pun bisa memungkinkan untuk menyampaikan konten lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran. Yang ketiga, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Tadi itu ya sudah semua kegiatan itu dilakukan bersama-sama, ya, tidak orang per orang. Jadi harus bersama-sama. Partisipatif tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di luar lingkungan. Contohnya ada penanaman 1 juta pohon,
kita ikuti ya, siapa yang mengadakan, kita ikuti penanaman mangrove seperti itu. Kita ikuti acara-acara seperti itu, eh, yang mana sangat mendukung sekali terhadap lingkungan hidup. Kemudian yang keempat, pengelolaan sarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan. Ada tempat sampah yang memadai, ada wastafel, cuci tangan. Apalagi sekarang pandemi itu sangat penting sekali ya. Alhamdulillah di SMA 2 bisa kalian lihat sendiri. Mungkin nanti setelah efektif belajar, setiap kelas itu ada wastafel, tempat cuci tangan ya. Kemudian ventilasi kelasnya bagaimana, sirkulasi udara ya, dan masih banyak lagi. Kemudian kebersihan kantin ya, apakah menjual makanan sehat, apakah menggunakan kemasan yang berbahaya atau tidak ya. Itu kita sangat memperhatikan itu semua. Kemudian apa saja manfaat mengikuti program Adiwiyata? Sekarang ini manfaatnya. Yang pertama adalah mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan ya. Ya, artinya mendukung di sini adalah di mana kalau misalnya sekolahan itu enak, nyaman, bersih, rindang, tertib, tentram, tentunya proses kegiatan belajar juga akan lancar ya, akan efektif. Kalau kalian belajar nyaman juga mendapatkan transfer ilmu dari Bapak Ibu guru juga lebih mudah gitu ya, sehingga diharapkan ini akan berkorelasi dengan tingkat kelulusan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari sumber daya dan energi. Yaitu tadi seperti manajemen penggunaan listrik dan air di sekolah ini memang sangat luar biasa ya, pengeluarannya cukup tinggi dan pemborosannya juga cukup tinggi. Saya selama bertahun-tahun bekerja atau menjadi staf pengajar di SMA 2 ini, saya perhatikan itu pasti aja sering mendapatkan kelas yang ketika pulang sekolah itu lampu masih nyala ya, kipas masih nyala. Kalau tidak dimatikan sampai 24 jam, keesokan hariannya masih nyala seperti itu. Jadi berapa energi yang terbuang sia-sia ya, akibat dari kita tidak peduli gitu ya. Itu hanya air dan listrik saja ya, belum seperti kertas, alat tulis ya, kemudian masih banyak lagi sumber-sumber yang terbuang sia-sia. Yang ketiga, menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang nyaman dan kondusif. Ya, jadi ketika kita gotong royong, kebersihan itu tercipta kebersamaan ya. Jadi tidak melihat status ya, si A, si B, kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik semua sama ya. Karena kita hidup di lingkungan yang sama, menghirup oksigen yang sama, mendapatkan sinar matahari yang sama ya. Tidak dibagi-bagi. Jadi itulah cerminan dari bahwa tanggung jawab lingkungan hidup itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang keempat, menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi menjadi tempat tadi itu ya, di wiyata itu tempat untuk belajar, sehingga warga sekolah teredukasi, mengerti ya, paham, oh ternyata makan menggunakan styrofoam itu tidak sehat. Kemudian styrofoam itu ternyata tidak bisa didaur oleh tanah gitu ya. Maka mungkin kita akan menghindari menggunakan styrofoam. Lebih baik kita membawa sendiri perlengkapan makan dari rumah, itu lebih bagus,
seperti itu. Dan masih banyak juga nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan yang lainnya itu. Yang kelima, meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan, pelestarian fungsi lingkungan. Jadi upaya perlindungan ya terhadap sumber daya alam yang ada ini, baik yang diperbaharui, bisa diperbaharui maupun yang tidak bisa diperbaharui, nah, kita bisa kendalikan. Ya. Kita bisa kendalikan minimal di lingkungan sekolah. Nah, yang mana ketika nanti kalian lulus dari SMA 2, membawa bekal ini, ya, sudah mendapatkan nilai-nilai ini, nilai-nilai pemeliharaan lingkungan, sehingga kalian kuliah dimanapun atau bekerja dimanapun akan selalu peduli dan berbudaya lingkungan. Itu yang kita harapkan, sehingga Indonesia ini, negara kita ini tercipta nanti sebagai negara yang ramah lingkungan, ya, sehat, bersih, meminimalisir pencemaran dan lain sebagainya. Itu finalnya seperti itu gitu ya. Cita-cita akhirnya ya seperti itu. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan karena waktunya terbatas, ya, sudah 20 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.